Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita dipertemukan kembali di satu majelis yang mulia, talabul ilm. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan pagi hari ini kita akan sampaikan penjelasan alim ulama seputar keistimewaan dan keagungan takwa. Takwa kepada Allah, satu pembahasan yang tidak perlu jemu, yang supaya kita terus semangat sampai di setiap mimbar Jumat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Bahkan dalam ayat wasiat paling agung umat terdahulu dan umat di masa sekarang itu ketakwaan. Allah katakan dalam Quran, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kata Allah, sungguh kami telah wasiatkan kepada utul kitab sebelum kalian dan kepada kalian hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kesempatan beliau dimintai wasiat. Bahkan terkenal ketika beliau memberikan nasihat yang sangat mendalam. Saking mendalamnya itu menjadikan air mata meleleh, hati gemetar. Sahabat ketika itu, wahai Rasul, wasiyati kami. Beliau memberikan wasiat supaya bertakwa kepada Allah. Jamaah hormati, demikian agung wasiat nasihat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya rincian-rincian makna ketakwaan kepada Allah? Ada ucapan para sahabat dan ulama sepanjang zaman. Pertama, Ali ibn Abi Thalib, semoga Allah meridainya, ketika beliau menjelaskan makna takwa, kata beliau, al-khaufu minal jalil, takut kepada zat yang maha agung. Wal amalu bitanzil, beramal berdasarkan yang diturunkan Al-Quran. Wal qana'atu bil qalil, qana'ah dengan sesuatu walaupun sedikit. Wal istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk hari yang dia akan tempuh di hari akhirat. Kalimat yang sangat mendalam
Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan makna takwa. Satu, al-khaufu minal jalil. Orang yang bertakwa itu sifat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketakutan kepada Allah ini merupakan modal seorang bisa taat. Itu salah satu pendorongnya takut. Seorang meninggalkan maksiat, salah satu pendorongnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan sumbernya adalah takut. Lihat ketika Nabi SAW menjelaskan makna ihsan. Ihsan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Apa kata beliau? Anta budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu sembah Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak bisa melihat Allah, sadari Allah melihatmu. Para alim ulama ketika menjelaskan makna ihsan ini, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Orang kalau ibadah seakan-akan melihat Allah, kenapa seakan-akan melihat Allah? Allah di dunia tidak bisa dilihat. Cukuplah betapa Allah tidak bisa dilihat, keagungannya, kemuliaannya. Ketika kita hendak sholat, kalimat pertama yang terucap, Allahu Akbar. Allah zat yang maha besar. Kalau seorang seakan-akan melihat Allah, ibadahnya ibadah rindu. Rindu itu begitu tidak ketemu, rasanya pengen ketemu. Setelah ketemu, kebersamaan itu seakan-akan cuman sebentar. Itu orang yang rindu. Maka lihat Nabi kita Muhammad SAW, beliau senang sekali dengan sholat. Ju'ilat qurratu aini fi sholat. Dijadikan penyejuk pandangan mataku dalam sholat. Arihna biha, kami dibikin santai dengan sholat. Karena tingkatan beliau sudah tingkatan yang seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya ibadah rindu. Tapi ketika tidak mampu, sadari Allah melihat kita. Orang kalau beribadah kepada Allah, kesadaran melihat, kesadaran bahwasanya dirinya diawasi oleh Allah, ibadah yang muncul dari rasa takut. Kenapa subuh dingin, dengar panggilan adzan as-salatu khairum minan naum, kok ambil air wudhu berangkat ke masjid, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut nanti ketika tidak menjaga sholat mengantarkan mendapatkan adab. Takut nanti ketika tidak menjaga sholat digolongkan sebagai orang munafik. Al-khaufu minal jalil. Itu sifat orang yang bertakwa. Maka tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Bagaimana cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah? Kenali Allah. Orang kalau kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta, khauf, roja. Yang tiga ini pernah kita sampaikan, merupakan pusaran landasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kalau seorang kenal kepada Allah, maka lihat Nabi kita Muhammad SAW, a'lamu billah, paling tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaannya paling unggul. Karena siapa yang paling tahu kepada Allah, maka paling takut kepada Allah. Ini penjelasan Ali bin Abi Thalib. Al-khaufu minal jalil. Yang kedua kata beliau, orang yang bertakwa itu wal amal bitanzil. At-tanzil, Al-Quranul Karim, itu diamalkan. Karena Quran itu tujuan diturunkannya untuk diamalkan. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku enggak akan sesat, enggak akan sempit. Tapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari adzikr, dari peringatanku, dari Quran, fa innalahu ma'isyatan donka,
maka kehidupannya akan sempit. Orang yang bertakwa al-amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan. Quran itu untuk diamalkan. Saudara yang saya hormati, makanya sampai sebagian ulama seperti Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zaini, ketika beliau menjelaskan termasuk praktek kekeliruan Quran untuk orang yang mati. Kan di masyarakat kita sering Quran itu bukan untuk orang yang hidup, tapi untuk orang yang mati. Begitu mati nyetel murotal, pas urip nyetel dangdutan. Seakan-akan Quran itu untuk orang yang meninggal. Dampaknya apa? Kadang orang mendengarkan murotal takut, karena semua kita sesuatu yang berbau kematian itu biasanya takut. Krungu murotal merdu bagus, sopo guys yang mati. Harusnya bukan untuk orang yang mati, untuk orang yang hidup, untuk diamalkan. Penjelasan Ali bin Abi Thalib, al-amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan. Makanya perhatian kepada Quran. Kalau para sahabat itu dengan kalimat ringkes, kami belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ilma wal amala jami'a. Ilmu dan pengamalan itu seiring, belajar Quran. Sehingga tidak mengherankan kalau sahabat belajar Quran dari Rasul suratul Baqarah 8 tahun. Coba kalau anak-anak kita yang tahfidz itu, ya berapa tahun? Kadang 2 tahun khatam Quran itu, tapi baru sebatas hafalan. Baru sebatas hafalan. Kalau sahabat belajar Al-Quran 8 tahun, karena mereka mempelajari dari Nabi itu 4: bacaannya, hafalannya, maknanya, pengamalannya. 4 perkara ini. Wal amalu bitanzil. Koreksi diri kita. Sudahkah Quran yang Allah turunkan kepada kita betul-betul kita amalkan? Sehingga seorang yang bertakwa itu ketika mau berkeyakinan, berucap, berbuat apapun, wal amalu bitanzil, sumbernya dari Al-Qur'anul Karim. Jamaah hormati, ini yang kedua penjelasan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, sifat orang yang bertakwa itu al-qanaatu bil qalil, memiliki jiwa qanaah. Qanaah itu apa yang dia miliki itu terasa istimewa dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau orang tidak memiliki sifat qanaah, apa yang dia miliki kadang nampak buruk, kurang dibandingkan dengan milik orang lain. Milik orang lain. Sampai ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput dewi. Apa maksudnya? Dimiliki orang seakan-akan lebih istimewa, lebih baik dibandingkan dengan apa yang menjadi milik dia. Qanaah. Yang qanaah itu ar-ridho bil qalil. Apapun yang Allah berikan, dia akan terima dengan ridho. Dan ini termasuk anugerah luar biasa. Anugerah luar biasa. Kalau seorang diberikan nikmat, pertama Islam, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang Islam. Kemudian diberikan kecukupan rizki, wa qana'ahullahu bima atah, dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Saudara yang saya hormati, itulah orang yang bertakwa. Qanaah, karena apa yang dia terima itu dia akan ridho, karena yang dia terima itu pemberian dari sisi Allah. Karena nanti kaidah Quran berkaitan dengan rizki. Semua yang dia miliki itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang Allah berikan, al-qalil ataupun al-katsir, sedikit ataupun banyak, ada hikmah. Kalau orang sadar, oleh hikmatin azimah, ada hikmahnya, dia akan qanaah. Belum tentu sesuatu yang kita suka itu baik. Sampai nanti dalam ayat, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, sesuatu yang kita cintai kadang malah jelek itu. Kita pengen, ya Allah kasih yang banyak, kasih yang banyak,
jelek. Tapi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian tidak suka, al-qalil, dikasih sedikit, itu malah membawa kebaikan. Qanaah. Kaidah Quran berkaitan dengan anugerah dari sisi Allah. Sedikit banyak urusan harta itu bukan tanda kemuliaan. Bahkan kalau orang memandang mulia itu dengan harta, dengan banyaknya, itu perilaku jahiliyah. Perilaku jahiliyah itu kalau memandang seseorang memiliki duniawi, wah, seakan-akan orang tersebut dimuliakan. Sebagaimana dalam ayat, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, ketika Allah berikan kemuliaan, diberikan jabatan, kemudian diberikan kenikmatan, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Jadi merasa mulia. Kita tanpa sadar kadang seperti itu. Jadi kalau memiliki banyak mulia, ketemu konco, lihat itu secara duniawinya itu gemerlap, wah sukses no bro. Walaupun krungu adzan, loh, krungu adzan kok ora salat kayak mau. Tidak berangkat ke masjid. Terkadang kita kepengaruh pandangan kemuliaan itu dengan harta. Wal qanaatu bil qalil, itu takwa. Itu takwa. Jamaah hormati, berarti butuh seseorang, apa yang Allah anugerahkan kepada dia itu harus ridho, puas. Karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala itu takwa. Yang keempat, kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu al-istidadu liyaumir rahil. Persiapan bekal untuk urusan akhirat. Persiapan bekal untuk urusan akhirat. Itu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang lebih mementingkan urusan akhirat dibandingkan dengan dunia. Karena dia tahu siapa yang sibuknya akhirat, pertama, jama'allahu lahu syamlah. Kata Nabi, Allah akan satukan urusan. Permasalahan yang dia hadapi, Allah akan kasih kemudahan, menjadikan hidupnya teratur. Saya pernah sampaikan, apa ada orang yang hidup yang tidak memiliki masalah? Tidak ada. Semua orang hidup itu pergi dengan permasalahan, problem yang mereka bawa. Saya sama kemarin pernah cerita itu, ada seorang yang ketika melihat statusnya itu, wah uripe penak tenan. Ya, lagi mancing bro, spotnya enak katanya. Lagi sepedaan, lagi kulineran, lagi jelajah alam. Kadang di pinggir pantai ngopi gitu, terus dipoto, ya, mataharinya mulai terbit. Setiap orang yang melihat status, wah wong iki bahagia. Saya pernah WA itu, mas, urip mau kok seneng men, saya jadi pengen melu-melu katanya. Apa kata dia? Justru sebaliknya, ini saya tutupi penderitaanku katanya. Jadi kita yang mesem itu, hati saya nangis teriris-iris gitu. Semua orang gak lepas dari masalah. Tapi kalau orang al-istidad liyaumir rahil, masalahnya Allah akan kasih kemudahan. Akan diberikan kehidupan yang teratur. Kemudian yang keduanya, Allah berikan kaya hati, al-qanaah tadi. Yang ketiganya, orang ketika mempersiapkan bekal di hari akhir kelak, saudara yang saya hormati, dunia akan datang dengan dipaksa. Kata Nabi SAW, wa atat hudunya wahya raghimah. Dunia datang, dunia sendiri yang ingin. Masya Allah, makna takwa yang sangat mendalam dari penjelasan Ali bin Abi Thalib. Kapan seseorang takut kepada Allah, mengamalkan apa yang diturunkan, qanaah dengan yang sedikit, persiapan untuk akhirat. Falyandur nafsun ma qaddamat liqad. Ya, hendaknya setiap pribadi itu mempersiapkan apa yang akan dilakukan esok. Itulah muttaqin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
Dibawakan ucapan Abdullah ibn Mas'ud ketika beliau memaknai takwa berdasarkan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa makna takwa? Di sisi Abdullah ibn Mas'ud, an yuta Allah fala yu'sa, wa yudkara fala yunsa, wa ayuskara wa la yukfar. Kata beliau, takwa itu 3. Taat, tidak maksiat. Itu orang yang bertakwa. Kapan datang perintah dari sisi Allah? Jawabannya cuma sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Kan perintah itu 2. Dilaksanakan, ditinggalkan. Hei, ini kerjakan, ini tinggalkan. Taat. Itulah orang yang bertakwa. Taat, tidak dimaksiati. Kemudian yang kedua, zikir, tidak lupa. Seorang disebut orang yang bertakwa kalau dia ingat Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa. Makanya disebutkan di dalam Quran sifat orang baik, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sifat orang yang baik itu mereka zikir kepada Allah berdiri, duduk, berbaring. Setiap keadaan Allah yudkaru wala yunsa, diingati, tidak dilupakan. Ketika melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia renungkan. Setelah itu muncul kalimat yang sangat luar biasa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. 3 kalimat. Ya Allah, kamu tidak ciptakan ini sia-sia. Kemudian maha suci engkau ya Allah, Allah disucikan. Ya. Kemudian pelihara kami dari siksa api neraka. Diingati, tidak dilupakan. Coba terapkan dalam diri kita. Sudahkah diri kita ini orang yang senantiasa berzikir? Sementara syariat kita al-amalu bitanzil, ketika mau amalkan, bangun tidur sampai tidur lagi, itu isinya zikir itu. Iya, bangun tidur lagi, bukan nyanyi. Bangun tidur sampai tidur lagi, isinya zikir. Kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Apa yang dilakukan orang biasanya bangun tidur pertama kali? Kamar mandi. Kamar mandi, sebelum masuk zikir, keluar zikir, ambil air wudhu zikir. Setelah itu sholat, termasuk zikir yang agung. Terus begitu selesai sholat, nanti misalkan ngopi zikir itu. Begitu mau ngopi, bismillah, dia minum. Setelah itu keluar rumah, aktivitas, sampai nanti dia istirahat lagi. Orang yang bertakwa itu wa an yudkara fala yunsa, Allah diingati, tidak dilupakan. Orang kalau sudah ingat kepada Allah, tenang. Sampai nanti ingat makhluk itu kesedihan. Ingat Allah Subhanahu wa taala, ketenangan, ketentraman. Ketenangan, ketentraman. Apalagi bahasanya orang awam, ingat mantan menyakitkan. Lu salahin dua mantan. Ingat mantan menyakitkan kan. Tapi kalau ingat Allah Subhanahu wa taala, enggak akan ada kegundahan. Sifat orang yang bertakwa, kata Abdullah ibn Mas'ud, wa an yuskara fala yukfar. Jemaah hormati, syukur tidak kufur. Orang yang bertakwa syukur. Syukur itu ketika nikmat datang, puji sang pemberi nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Lihat kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang alhamdulillah, lebih panjang alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Musibah pun beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal.
kalau orang mendapatkan musibah, bersyukur kepada Allah, itu tingkatan paling tinggi. Karena orang kalau mendapatkan musibah itu 5 keadaan. 1, yang ini terlarang, keluh kesah. Kebanyakan manusia, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin. Manusia itu diciptakan keluh kesah. Kalau mendapatkan perkara yang tidak disukai, wis, keluh kesah. Keluh kesah itu dengan lisan, dengan tulisan. Kadang orang menampakkan keluh kesah status. Kok status iki ono kaya wong gambar nangis itu. Oh, kuwi lagi sedih. Lagi sedih. Kalau enggak kalimat kering kerontang tandus. Orang kalau memahami, wah ini kalimat lagi kering kerontang tandus iki mesti lagi untuk masalah. Kalau seorang mendapatkan masalah keluh kesah, tidak diperbolehkan. Yang wajib sabar. Boleh nangis, boleh bersedih, tapi tidak protes terhadap ketetapan Allah. Lebih tinggi yang ketiga, ridho. Ridho itu menjalani kenikmatan dan musibah sama. Ini berat. Makanya ridho ini hukumnya sunnah. Paling tinggi syukur. Orang yang bertakwa sampai musibah bisa bersyukur itu. Bagaimana seseorang bisa mensyukuri perkara yang dia tidak suka, musibah? Kalau dia pandang sisi kebaikan dari musibah, dia akan bisa bersyukur. Kayak keseharian sering kita dengar cerita orang, piye mas, katanya kemarin kecelakaan. Alhamdulillah mas, sing remuk motorku wis ora rupoh. Padahal kalau motor ora rupoh itu dandani juga banyak itu. Kapan itu ada orang naik Ninja yang baru itu, sing anyar, kecelakaan parah. Ya kalau orang, waduh, sedih motornya. Tapi kadang memandang motornya remuk, awake selamat, dia bisa bersyukur itu. Musibah itu bagi orang yang bertakwa, ketika sudah tinggi kedudukannya, wa an yuskara fala yukfar, dia akan syukur dengan cara memandang kebaikan-kebaikan musibah. Apa kebaikan musibah? Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kesalahan kita. Kebaikan musibah menghancurkan kesombongan kita. Orang kalau nggak kena musibah, numpak motor itu, wah, geleleng gaya. Tapi begitu kena musibah, kapok itu. Kayak orang sekarang kadang ketika belum kena musibah, belum ketanggor, wah ngomong itu sombong sekali, seakan-akan dia itu kering sudah air mata, ora iso nangis. Bareng cekel Pak polisi mewek. Itu banyak itu. Terkadang musibah itu menghancurkan kesombongan dia. Syukur tidak kufur. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jamaah hormati, kemudian para ulama terangkan syukur itu mencakup melakukan semua ketaatan, itu syukur. Karena orang bersyukur memuji Allah, yang kedua menyandarkan nikmat kepada Allah, yang ketiga dipakai taat, yang keempat tidak dipakai maksiat, yang kelima cinta kepada Allah. Itu tanda orang yang syukur. 5 itu. Lah melaksanakan seluruh ketaatan yang disyariatkan, itu termasuk syukur. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, beliau melaksanakan sholat malam sampai kakinya bengkak. Istrinya yang tercinta, ya Rasulullah, 5 sonata hadha, kenapa kamu lakukan ini? Kan dosa engkau sudah dimaafkan. Dosanya masa lalu dan yang akan datang Allah sudah kasih maaf. Coba kalau anugerah kemaafan itu kepada kita, santai-santai itu mesti. Orang sholat sunnah bro, ngopo dosa di Singapura. Kalau kelas kita ya. Tapi kelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika istrinya yang sayang, Rasul, kenapa kamu lakukan ini? Apa jawabannya? Afala akuna abdan syakura. Apa tidak ingin aku menjadi hamba yang bersyukur? Syukur itu adalah fi'lu jami'it ta'at, mencakup padanya masuk seluruh ketaatan. Ini penjelasan dari ucapan
Abdullah bin Mas'ud. Kemudian zikir hamba kepada Allah. Tadi disebutkan wa ayyadhkara fala yunsa. Zikir tidak lupa. Termasuk zikir itu dzikrul abdi biqalbihi li awamirillah. Ingatnya hamba dengan hatinya kepada perintah Allah setiap kesempatan. Setiap kesempatan. Kita di kamar mandi, kalau zikirnya itu berkaitan dengan kalimat terbaik, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, nggak bisa. Kita zikir di kamar mandi seperti itu tidak bisa. Walaupun kalau anak-anak kadang di kamar mandi malah murojaah, alah, ya nggak boleh. Lalu kalau anak-anak kan begitu kadang, karena nggak paham. Iya, nggak boleh. Tapi zikirnya di kamar mandi itu adalah dzikrul abdi biqalbi li awamirillah. Ingatnya hamba kepada Allah dengan hatinya berkaitan dengan perintah. Apa perintahnya di kamar mandi? Di kamar mandi perintahnya urusan kotor tangan kiri. Kemudian di kamar mandi itu tidak lama-lama. Tidak lama-lama. Coba kalau kita punya kebiasaan neng kamar mandi itu suwe dibenahi. Lo kan nggak ada orang itu. Ayo mangkat sih neng kolah sih setengah jam neng kolah setengah jam. Kalau orang awam itu sampai lubang kamar mandi itu kemebul. Teribane neng WC itu entek telung ler. Lah itu namanya saudara yang saya hormati tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bersegera. Ini makna yang kedua, sangat agung dan mendalam penjelasan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian makna yang ketiga, para ulama membawakan ucapan Talaq Ibn Habib, seorang tabi'in yang mulia. Apa takwa menurut beliau? Anta mala bi taatillah. Ala nuri minallah tarju sawaballah wa antatruka maksiatallah ala nuri minallah tahafa iqaballah. Kata beliau, takwa itu kamu lakukan ketaatan kepada Allah. Berarti orang yang bertakwa itu taat. Tapi ingat, taatnya dilandasi dengan dua. Satu, ala nuri minallah, di atas cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salatnya sesuai dengan tadi kalau kalimat Ali bin Abi Thalib, wal amalu bitanzil. Ibadahnya, ketaatannya dibangun di atas cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertakwa. Kemudian yang keduanya, tarju sawaballah. Ketaatannya mengharapkan pahala di sisi Allah. Itu mutakin. Makanya orang yang bertakwa ketika amal ikhlas nyontoh Rasul. Ikhlas tarju sawaballah. Nyontoh Rasul ala nuri minallah, di atas cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan orang yang bertakwa. Amalan orang yang bertakwa. Dan kalau seorang melaksanakan ketaatan tidak dibangun dua ini, tertolak. Ada sahabat tanya kepada Rasul, seseorang berperang karena pengen disebut, apakah dia mendapat apa yang dia dapat? La syai'a, nggak dapat apa-apa. Seseorang itu akan mendapatkan perangnya itu keutamaan kalau dia semata mengharapkan wajah Allah. Semata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Demikian pula seorang tidak dikatakan amalnya amal taat kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Nabi sendiri katakan man amila amalan laisa alai amruna fawaradun. Siapa yang beramal tanpa atas perintah kami, tertolak. Ala nuri minallah tarju sawaballah. Itulah amalan orang yang bertakwa. Yang kedua kata beliau, wa antatruka maksiatallah. Kamu tinggalkan maksiat. Maksiat itu melakukan perkara yang terlarang. Melakukan perkara yang terlarang. Nanti maksiat itu kalau luas, meninggalkan yang diperintah, menerjang yang dilarang. Itu namanya maksiat. Maksiat. Tapi dalam meninggalkan maksiat dibangun di atas dua. Ala nuri minallah tahafa iqaballah.
di atas cahaya dari sisi Allah, kemudian takut akan siksaan Allah. Makanya kalau orang meninggalkan sesuatu yang terlarang dalam syariat, tidak takut akan siksa Allah, tidak sesuai dengan syariat Allah, itu bukan amal orang yang bertakwa. Ngopo ora mangan babi? Wah, babi itu menurut penelitian mengandung cacing pita. Ya, jadi dia tinggalkan karena takut kesehatannya. Bukan karena kenapa nggak makan babi? Allah mengharamkan. Allah mengharamkan. Kenapa sekarang misalkan tidak minum minuman keras? Kalau orang yang bertakwa, ala nuri minallah. Karena syariat kami mengharamkan minuman keras. Tapi ada orang itu, ya, kenapa nggak minum minuman keras? Paru-paru saya wes jebol ini. Jadi dia tinggalkan itu bukan ala nuri minallah. Ala nuri minallah. Takwa itu seperti itu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maksiat dia tinggalkan, tapi di atas cahaya. Makanya yang membedakan nanti amalan ketakwaan dan di luar ketakwaan, pendorongnya. Pendorongnya. Lawang ada di negeri kita itu duwe pabrik rokok, tapi orang udut. Pendorongnya bukan, wah rokok itu tidak baik, dalam Islam nggak boleh, bukan itu. Tapi apa pendorongnya? Kesehatan. Takwa wa antat suka maksiatallah ala nuri minallah tahafa iqaballah. Kalimat penjelasan dari Tolak Ibn Habib. Kemudian ucapan Abu Darda, semoga Allah meridainya, berkaitan dengan makna takwa. Kata beliau, tamamut takwa, kesempurnaan takwa. Ini yang keempat. An yattaqillahal abdu hatta yattaqiyahu min misqali daratin wa hatta yatruka ba'da ma yara annahu halal khasyatan ayakuna harama. Orang yang bertakwa itu dia jaga dari murka Allah walaupun dengan sebesar semut kecil. Berarti orang yang bertakwa itu kalau itu ada kebaikan bisa menjadi tameng dari murka Allah Subhanahu wa taala walaupun kecil, dia nggak akan tinggalkan. Sebagaimana perintah Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyiki tamrah. Jaga diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Separuh kurma. Itu kalau tempat kita separuh kurma itu nggak seberapa itu. Kurma gede ini sepiro? Wah, segini nih. Apa ya ono? Paling kurma sak jempol kan? Separuh nih itu. Bersedekah dengan separuh kurma seseorang mampu. Itu sifat orang yang bertakwa. Makanya kalau dalam Quran, yunfikuna fis sarai wad dara. Infaknya itu susah dan senang. Ketika dalam kondisi susah, makan di masjid ngarep pintu ono kotaan kelotak. Kalau infak lotak itu berapa? Paling pol 1000 ya. Saya enggak ada 20.000 wujudnya klotak gitu. Kan paling pol 1000. Tapi tetap infak. Begitu kondisi lapang, mohon maaf sini takmirnya siapa ya? Ada nomor rekeningnya enggak? Saya mau infak. Lah itu kotaan ada no. Wah, kesuwen no Mas. Lah kalau saya ngisini neng kotaan, lah ini berlembar-lembar itu. Ketika lapang dia infak, transfer. Itu sifat orang yang bertakwa. Kalau bisa membentengi walaupun dengan sebesar semut kecil, itu dia lakukan. Itu orang yang bertakwa. Demikian pula sifat orang yang bertakwa itu sangat hati-hati. Hatta yatruka ba'da ma yara annahu halal khasyatan ayakuna haram. Sampai dia tinggalkan sebagian yang dipandang halal, takut nanti menjadi haram. Nanti kalau bahasa ulama yang lain, meninggalkan yang tidak apa-apa, khawatir kenapa-napa. Memiliki sifat wara. Saudara yang hormati, kesimpulan dari ucapan Abu Darda, kesempurnaan takwa tadi. Pertama, tidak meremehkan kebaikan dan keburukan walaupun kecil. Tidak meremehkan kebaikan dan keburukan walaupun kecil.
Sebagaimana dalam ayat, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang bertakwa itu, amalan sekecil apapun baik buruk dia tahu. Berbuat baik sebesar semut kecil dia akan panen. Berbuat buruk sebesar semut kecil dia akan panen. Ini penjelasan dari Abu Darda. Kalau maksiat nggak dipandang, walah cilik ora apa-apa lah. Ora apa-apa. Kadang orang ketika maksiat, wah itu kecil. Dia remehkan, dia anggap biasa. Bahaya itu. Ketika berbuat baik itu diremehkan, cuma segitu. Saya baca itu kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada seorang meminta-minta. Ketika itu 1 biji kurma kasihkan kepada pelayannya, ini berikan kepada orang yang meminta-minta. Ya, orang yang memberikan itu heran. Mosok sebiji kurma dikasihkan? Kata beliau, sebiji kurma itu kalau ditimbang dengan semut kecil, pirang semut? Itu sudah berapa semut itu? Sebesar semut kecil saja, ya Rabb, dia akan lihat. Orang yang bertakwa tidak pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil, karena kita tidak tahu. Terkadang amalan yang kecil itu justru membuka kebaikan. Ya, justru membuka kebaikan. Ada orang kepepet banget misalkan, wis lapar sekali. Kita cuman punya makanan misalnya uhung sak potong itu. Mas ngapunten nih, mboten dinten napa-napa. Adanya singkong 1 potong. Dia terima makan, alhamdulillah, urip tenan iki. Lah ngapa urip 3 dina wis ora kelebon panganan? Bukan ora 3 dina Ramadan sego ya. Kan ada pengemis nyuwun pun 3 dinten mboten disekul. Lah kok isih urip Mas, mangane mie ayam karo bakso terus. Apa doae ya. Saudara yang saya hormati, ini orang yang bertakwa. Yang kedua, penjelasan dari ucapan Abu Darda. Sifat orang yang bertakwa itu kesempurnaan ketakwaan, meninggalkan sesuatu yang nampaknya halal, khawatir haram. Ini sifatnya luar biasa. Wah, nggak berani saya. Kenapa? Jangan-jangan haram. Karena kalau orang berani kepada perkara yang samar, karra'iyar al-haulal hima, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan. Orang itu kalau dekat-dekat dengan tanah larangan, maka hampir akan terjatuh pada tanah larangan. Penjelasan dari Abu Darda, poinnya keempat. Poinnya kelima, dibawakan ucapan Abdullah ibn Mas'ud, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, alladzina yahdaruna minallahi uqubatah fi tarki ma ya'rifuna minal huda wa yarjuna rahmatahu fi tasdiqi bima ja'a bihi. Siapa orang yang bertakwa? Kata Ibnu Abbas, waspada dari hukuman Allah dalam meninggalkan apa yang diketahui dari petunjuk. Wis mudeng dilanggar, sudah paham tidak mengamalkan. Orang bertakwa, duh, gue yang disiksa piye? Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sisi lain mengharapkan rahmat Allah karena dia telah membenarkan apa yang datang kepada dia. Sifat orang yang bertakwa terkumpul padanya khauf, roja. Ada rasa takut, ada harapan. Apa kita mampu sempurna? Semua yang kita ilmu itu kita laksanakan? Enggak. Makanya dalam hadis Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Takwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Kelanjutannya, iringkan keburukanmu dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus keburukan. Iringkan kebaikanmu dengan keburukan. Kebaikan itu, iringkan keburukanmu dengan kebaikan. Kebaikan menghapus keburukan. Di situ terdapat pelajaran. Usaha kayak apapun seseorang mengamalkan petunjuk,
itu pasti ada sisi-sisi kurang. Makanya kita itu nanti kalau paham yang seperti itu, orang gumunan. Loh, kadang orang gumun. Kemarin itu ada orang curhat, Pak ngaji ning anake itu mungkin memiliki kekurangan. Kaget itu, padahal Pak itu ngaji loh, Pak itu masjidan loh, namanya manusia kok. Sekelas wong masjidan belum seberapa dibandingkan dengan para nabi, para rasul. Anak Nabi Nuh. Berarti kalau misalnya kamu urip zaman Nabi Nuh itu wakil ya, jantungan ya. Bapak Rasul pertama, anak kufur gitu. Namanya orang, nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Saudara hormati, tapi kalau orang yang bertakwa, khauf roja. Khauf roja. Kalau ini bisa terus dia bawa harapan dan rasa takut itu, setiap amalan ada itu, maka sempurna ketakwaan dia. Itu orang yang bertakwa. Sholat subuh, ya Allah saya takut mau ora ditompo. Kenapa? Lah pas sholat itu rodok liur-liur sithik misalkan. Tapi ada harapan, taqabbal minna. Ya Allah terima. Khauf dan roja. Bahkan kata Nabi, ada seorang sahabat sakit keras, yang sakit keras itu membawa kepada meninggalnya. Kata Nabi, mata ciduka, apa yang kamu dapatkan? Yang kamu rasakan apa? Ya Rasul, saya takut dosa saya, tapi saya berharap rahmat Allah. Kata Nabi, tidaklah dua ini ada dalam diri seseorang dalam keadaan sakaratul maut, kecuali Allah akan berikan aman dari takutnya. Allah akan berikan dari apa yang diharapkan. Muttaqun, itu seperti itu kata Ali. Waspada hukuman Allah karena meninggalkan apa yang diketahui dari petunjuk. Tapi sisi yang lain berharap rahmat Allah. Kuatkan khauf dan roja dalam diri kita, itulah sifat orang yang bertakwa. Poin yang kelima, nah ucapan dari penjelasan dari Ibnu Abbas. Yang keenam, dibawakan ucapan Al-Hasan, semoga Allah merahmatinya, al-muttaqun ittaqu ma haramallahu alaihim wa addu ma taradallahu alaihim. Singkat kata Al-Hasan, siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu menjaga dari apa yang Allah haramkan. Wis, ini batasannya. Dia tidak langgar. Mau makan, ini boleh, ini nggak boleh. Kan kalau dalam syariat makanannya haram, ada nanti darah. Saya kemarin anyel itu ada orang posting darah, ya. Itu kemudian digoreng. Setelah digoreng dibumboni, rupanya kan kayak tahu bacem itu. Tapi saya nggak suka. Itu apa itu mas? Itu itu apa namanya, tahu Arab. Lah kok sidik-sidik terus dikatut ke itu, pengen mencela Islam itu. Lah pono wong Islam mangan geteh. Justru yang makan darah itu orang kafir. Di mana itu tradisi tertentu itu kalau makan sayuran campurannya urape itu darah babi, coba. Waliyadzubillah. Ya. Kalau nggak orang muslim, selain orang muslim, sing mangan getih itu orang fasik. Di Solo itu ada sing dodol apa? Sate ulo. Sate ulo itu kalau orang fasik itu dibelah, dia ada gelas darahnya. Setelah itu campur kerating deng. Setelah itu diminum. Apa ini? Tambah darah. Wah, gila nih ya. Jamaah hormati, yang haram ditinggalkan itu takwa. Yang diwajibkan ditunaikan itu takwa. Makna Al-Hasan ini setiap mimbar Jumat disampaikan oleh khatib. Takwa kepada Allah, laksanakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Ini kata Al-Hasan. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, kata beliau, laisa taqwallah bisyamin nahar wala biqiyamil lail. Bukanlah takwa itu hanya siang puasa malam sholat. Walakinat taqwa tarku ma haramallah wa ada'u ma aftaradallah. Akan tetapi takwa itu meninggalkan apa yang Allah haramkan, menunaikan apa yang Allah wajibkan.
semakna dengan ucapan Al-Hasan. Semakna dengan ucapan Al-Hasan. Itulah hakikat takwa. Kemudian ulama yang lain, Maimun ibn Mihran, semoga Allah merahmatinya. Orang yang bertakwa itu asyaddu muhasabati li nafsihi minasyariki sahih li syarikihi. Orang yang bertakwa itu, kata Maimun ibn Mihran, sangat muhasabah kepada diri, terus koreksi dirinya. Muhasabah, kata beliau, semangatnya muhasabah itu melebihi teman sekutu yang cetil terhadap sekutunya. Kan orang kalau berserikat dua orang misalkan, ayo kerjasama, nanti dikerjakan bareng, modal bersama, hasilnya 50%. Itu kalau teman kerjasamanya itu sahih, cetil banget, itu dia mangkat jam 8 tepat, kita telat 5 menit. Nanti pas bagi hasil, tak hitung kamu seminggu kemarin telat 5 menit ping 5. Berarti 5 kali 5 25 menit. Yaitu berarti ini tak potong. Bukan 50-50. Kadang kasih dalil itu. Wen kue nekat jeluk hasil podo, kamu makan barang haram, kata. Itu kalau sekutu yang cetil. Sekutu yang cetil. Saudara yang saya hormati, orang yang bertakwa itu, kata Maimun ibn Mihran, sangat teliti sekali muhasabah kepada diri. Apa yang harus dia muhasabah dalam dirinya? Sebelum amal. Sebelum amal dimuhasabah, ini ikhlas nyontoh Rasul. Ini ikhlas nyontoh Rasul, dimuhasabah. Ketika beramal dimuhasabah, saya amalan ini khusyuk apa enggak? Sholatnya itu 2 rakaat misalkan, tadi khusyuk apa enggak? Tumakninah apa enggak? Ketika beramal, selesai beramal, dia pun muhasabah. Kan kalau seorang beramal selesai, kata Allah, antaqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Kamu laksanakan ketaatan kepada Allah berdua-dua atau sendiri-sendiri, setelah itu kamu berpikir. Apa yang difikirkan? Banyak, sudah ikhlas. Yang kedua, sudah mencocoki tuntunan Nabi. Iya. Kalau misalkan belum, tutup ketaatan dengan istighfar. Ini hikmah. Kenapa kita selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah. Walaupun sebagian ulama berdasarkan hadisnya Abdullah Ibnu Abbas, kami mendengar selesainya sholat jamaah di masjid itu dengan gemuruh suara takbir. Itu kalau ulama dari negeri Yaman, kebanyakan mereka menjelaskan, oh selesai salam itu takbir 3 kali keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau lajnah daimah, maknanya gemuruh masjid dengan takbir itu ya dzikir itu. Tapi kalau dalam hadis, selesai sholat kita istighfar. Karena kalau orang muhasabah dalam sholatnya, bahkan nanti seluruh amal ketaatan itu, kemarin kita baca penjelasan ulama, selesai Ramadan tutup dengan istighfar. Karena kalau koreksi, ikhlas apa ora? Waduh, kok ikhlasnya mau rodok luput. Kecocokan dengan Nabi, sholatnya sebagaimana Nabi perintahkan, tadi kurang sempurna misalkan. Saudara yang saya hormati, istighfar, muhasabah setelah amal. Setelah amal itu apa yang muhasabah? Hasilnya. Kan amal itu memberikan pengaruh. Kalau seseorang beramal tidak memberikan pengaruh, nggak berhasil. Kayak puasa itu, para ulama bikin permisalan, itu seperti ular ketika poso jadi entung, setelah puasa jadi kupu-kupu itu. Lah kita setelah puasa dicek. Tapi kalau setelah puasa, opo kita sahawal gitu, katanya seputih melati, sebening air embun, lang kelakuan sing gateli kayak ular gitu kan. Saudara yang saya hormati, muhasabah setiap amal. Ini sifat orang yang bertakwa, muhasabah. Makanya Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisab diri kalian. Seringnya kita begitu mudah menilai orang lain. Kalau suruh nilai orang lain itu gampang sekali. Karena memang asalnya
melihat kesalahan diri itu lebih sulit. Kalau memandang orang lain, itu di matanya ada kotoran, bangun tidur. Kadang anak-anak itu wis adu suwaya mangkat sekolah itu bareng didelok merupati motone masih ada kotoran. Tapi dia apa merasa? Enggak merasa. Sampai ada pepatah, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ya. Tapi kotoran kuman pada orang lain kelihatan, ini seberang lautan kita. Itu kelihatan. Karena memang memandang orang lain gajah di pelupuk mata, dia ngerti. Tapi orang lain memandang saudara, wah semono gede no. Itu teh endi gajah enggak ketok. Muhasabah itu sifat orang yang bertakwa. Terakhir dibawakan ucapan Abu Hurairah. Lama su'ila anit taqwa. Kata ketika beliau ditanya tentang takwa, hal ahatta tariqan dasyauq. Pertanyaan pertama, apakah kamu ambil jalan yang penuh duri? Pertanyaan pertama, kamu ambil jalan yang penuh duri? Itu sebenarnya kalimat yang indah. Kamu takwa? Takwa itu pilih sing rekoso. Orang yang bertakwa itu memilih jalan yang lurus, bukan jalan yang dasyauq. Itu pertama. Ketika orang itu menjawab, "Na'am, aku ambil jalan yang penuh duri." Fakaifa sonata? Kalau jalan itu elek, penuh duri, apalagi ranjau darat, wah, bingung mbok pidak nyawamu melayang saawakmu. Kok awak iso melayang? Loh kan kalau ranjau darat tidak itu langsung wonge mencelat, terbang tinggi, biar belasak nyawane itu. Apakah kamu menempuh jalan yang penuh duri? Apa yang kamu lakukan? Idza ra'aita syauq. Kalau kamu melihat duri, kamu menyingkir, atau kamu tetap lewati, kamu terjang? Saudara hormati, itu takwa. Kalau Abu Hurairah menggambarkan ketakwaan itu satu, pilih jalan yang lurus atau jalan yang bengkok. Wah, ini menantang ini. Ya kalau munggah gunung ya silahkan, saya cari jalur yang ekstrim. Iya, karena siap menerima tantangan. Ya karepmu. Ning yen jiglok digolek ora ketemu ya jangan nyalahke. Iya. Tapi kalau takwa, misalkan, wah saya penasaran ini dadi wong kafir itu rasanya piye? Loh. Lah wong jalan menyesatkan dia ambil. Itu bukan orang yang bertakwa. Kamu pilih jalan yang lurus. Yang kedua, orang yang bertakwa itu dimisalkan seperti orang yang lewat jalannya terjal, penuh dengan duri, apa yang dia lakukan? Kalau jalan terjal penuh dengan duri, hati-hati. Dia hati-hati sekali. Khawatir nanti dia akan injak duri. Khawatir dia nanti akan injak duri tersebut. Itulah orang yang bertakwa. Kehidupan dunia ranjau, duri, itu senantiasa menghalangi. Orang misalkan cari makanan, godaan makanan banyak itu. Terkadang godaan makanan dibahasakan dengan bahasa yang orang terkesima. Wah, apa enak ini. Melaku-melaku ono warung sate jamu. Wah, iki wae ini. Dikirane jamu. Tribane bar mangan, lho kok jegak-jegok terus ini. Gangguan itu. Bagaimana sikap kamu? Mau makan hati-hati. Cari nafkah hati-hati, mau berucap hati-hati. Karena ranjau ketika di dunia banyak. Sampai Nabi memisalkan ad-dunya sijnul mu'min jannatul kafir. Dunia itu bagi orang mukmin seperti di penjara. Ada aturan-aturan yang dia harus hati-hati. Tapi bagi orang kafir bebas. Saudara yang saya hormati, itu penjelasan dari Ali bin Abi Thalib. Itu penjelasan ulama. Coba diterapkan dalam diri kita. Kalau 9 poin ini sudah kita laksanakan, bersyukur kepada Allah. Berarti diri kita mutakin. Sebenarnya masih banyak, tapi kalimat-kalimat yang lain itu semakna dari 9 poin ini. Wallahu ta'ala alam. Kalau ini sudah kita laksanakan, apa keberhasilan yang didapat? Jiwanya bersih. Diberikan solusi dari setiap problem kehidupan, diberikan rizki dari arah yang tidak dipertimbangkan. Menggapai kedudukan mulia di sisi Allah.
kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula diberikan furqan, kemampuan untuk memilah mana yang benar, mana yang salah. Kemudian diampunkan kesalahan-kesalahan. Mudah masuk jannah, sumber keberkahan satu negeri. Saudara yang saya hormati, itu ketakwaan. Menjadi wali Allah. Wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebersamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, semoga Allah berikan taufik untuk kita bisa mengamalkan sehingga diri kita menjadi mu'minuna haqqa, muttaquna haqqa. Mukmin yang benar-benar iman, kemudian orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Allahumma amin. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.